Halo, selamat datang lagi di channel ini. Kita akan nyambung dari pembahasan kita sebelumnya mengenai jurnal penyesuaian. Ini adalah part 2. Kalau kemarin memang lebih banyak membahas mengenai matching konsep dan itu bakal kerasa kenapa itu penting di part ini. Jadi sebelumnya subscribe dulu supaya kalian bisa mengikuti terus video-video bermanfaat dari channel ini. Jadi sedikit rekap dari pertemuan kita sebelumnya, ini kan kita memang harus mengerti masalah matching konsep, yaitu adalah di mana revenue dan expenses itu harus diakui dalam satu periode yang sama. Nah intinya kalau penyesuaian itu adalah 5 hal ini sebetulnya secara garis besar ya, 5 hal ini. Cuman ini kan nampak seperti bingung dan ini apaan sih? Seperti biasa kita akan membahasnya secara sederhana dan tidak usah dihafal di video ini. Dan yang pertama adalah deferred expenses atau prepaid expenses. Ini tuh saat ketika kita sudah ngebayar uang ke pihak lain, terus kita nggak tahu ini tuh beban atau bukan sih. Nah, intinya untuk menjawab hal itu, kita harus bisa membedakan mana yang masih harta atau kita udah pakai tapi kita belum memakai hal yang sudah kita bayar tersebut dengan mana yang sudah jadi beban. Artinya kita sudah membayar dan kita sudah memanfaatkan apa yang sudah kita bayar tersebut. Jadi misalnya kita bayar gedung, gedungnya kita pakai, nah itu sudah jadi beban. Tapi kalau misalnya gedungnya belum kita pakai, tapi kita udah bayar, itu tuh bukan beban, itu tuh masih harta kita. Karena kan kita belum menggunakan si gedung itu ya. Nah kita ambil pakai kasus aja ya, supaya kalian jadi lebih kebayang. Misalnya kita membayar satu gedung pada saat 1 Desember, 12 juta untuk 1 tahun. Jadi per bulannya itu sekitar 2 juta ya. Tapi ketika 1 Desember kita kan bayar semua 12 juta. Nah 12 jutanya kan kita belum pakai sama sekali nih si gedung ya. Kita kan belum tempatin nih. Artinya semuanya si 12 jutanya adalah aset. Kenapa? Karena kita belum bayar. Karena kita sudah bayar tapi belum pakai maksudnya. Nah pada tanggal 31 Desember kita kan melakukan jurnal penyesuaian. Itu asetnya tinggal 11 juta. Kenapa? Karena kita sudah memakai selama 1 bulan. Dan per bulannya kan 1 juta. Berarti sisanya tinggal 11 juta dong. Logis ya? Tadinya 12 juta harta kita, tapi kita sudah pakai 1 bulan, yaitu 1 juta. Akhirnya tinggal 11 juta. Lalu bebannya nambah 1 juta. Beban kita kenapa? Karena kita sudah menggunakan si gedung selama 1 bulan. Dan 1 bulan itu kan 1 juta. Karena 12 juta untuk 12 bulan. Ini kenapa ini nyambung dengan matching konsep? Karena kita harus ketika kita sudah memakai hal tertentu untuk mendapatkan profit, dalam hal ini si gedung, itu tuh sudah harus dianggap sebagai beban. Kita bikin jurnalnya deh. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Ini ketika tanggal 1 ya, ketika kita bayar sewa dibayar di muka 12 juta. Karena kita belum pakai apa-apa itu harta. Sewa dibayar di muka itu harta ya. Atau kayak DP lah gitu. Kas 12 juta. Kita ngeluarin duit 12 juta, tapi kita mendapat dalam tanda kutip harta, yaitu sewa yang dibayar di muka. Kita udah bayar, tapi kita belum pakai. Itulah harta. Karena si gedungnya belum kita pakai. Nah, kalau misalnya buku besarnya kayak gimana sih? Buku besarnya kayak gini. Misalnya si kas ada saldonya di 100 juta, sedangkan sewa dibayar di muka nggak ada saldonya. Ya kita tinggal ikutin aja. 12 juta di debit, kayak si jurnal aja, si kas di kredit 12 juta. Nah ketika tanggal 31 kita kan harus menyesuaikan. Kita kan sudah memakai si gedung selama 1 tahun ya, selama 1 bulan ya. Artinya kita sudah pakai selama sebanyak 1 juta, iya nggak sih? Nah artinya harta kita berkurang dong, 1 juta dong. Tapi beban kita nambah 1 juta dong. Karena itu jurnalnya adalah beban sewa kita nambah 1 juta. Karena kita sudah pakai. Tadinya kita bayar belum pakai, tapi kita pakai 1 bulan. Ketika kita sudah memakai aset, itu bakal jadi beban. Dalam hal ini jadi beban sewa. Lalu sewa dibayar di muka alias harta kita itu berkurang. Kalau berkurang dikredit kan. Karena kan kita sudah pakai, berarti berkurang kan 1 juta. Nah, kita coba lihat kalau di buku besarnya kayak gimana. Kita bikin dulu account yang belum adanya, yaitu beban sewa. Nah, lalu kita tinggal memindahkan saja 1 juta di debit, karena beban sewa kita nambah ya, karena kita sudah memakai 1 bulan.
Lalu sewa dibayar di muka kita berkurang 1 juta. Kenapa berkurang? Karena kan kita sudah memakai si aset tersebut, si gedung tersebut. Kita sudah tempatin 1 bulan. Saldonya untuk sewa dibayar di muka atau harta kita 11 juta, untuk beban 1 juta. Saldonya. Kenapa saldo harta kita 11 juta? Karena kita sudah memakai 1 bulan, yaitu bulan Desember. Kenapa beban sewa kita nambah 1 juta? Karena kita kan pakai 1 bulan. 1 bulan kan 1 juta. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan lebih terbayang dan mengerti. Lalu berikutnya adalah, yang kedua adalah deferred revenue atau unearned revenue. Kalau ini agak berbalik dengan yang tadi. Ketika kita nerima uang, kita harus tahu itu pendapatan kita atau utang kita. Ketika kita nerima uang dari orang lain, itu tuh pendapatan kita atau utang kita. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang masih hutang atau yang belum menjadi hak kita. Jadi kita udah nerima duitnya, cuman kita belum melakukan servisnya, itu hutang. Tapi kalau misalnya kita nerima uang dan kita sudah melakukan servisnya, itu sudah berhak menjadi pendapatan. Misalnya kita adalah stasiun TV misalnya ya, supaya gampang, stasiun TV itu kan ngasih servisnya iklan ya, ngasih servisnya iklan. Jadi kita kasih contoh, misalnya ada customer, misalnya Denko, bayar ke kita pada tanggal 1 itu 36 juta untuk 1 tahun. Artinya per bulannya itu 3 juta ya. Biaya iklannya, dia itu ngiklan di kita per bulannya 3 juta. Ketika 1 Desember, ketika dia bayar, itu kita nyatetnya itu hutang 36 juta. Kenapa? Karena kita kan belum ngiklanin produknya dia. Ya kan? Karena kita belum melakukan servis yang kita janjikan, maka kita nggak boleh ngaku ini pendapatan gua nih. Nggak boleh. Itu utang gua nih. Nah, pada tanggal 31 Desember, kita kan pasti selama 1 bulan kita udah ngelakuin servis ngiklan ya. Artinya, hutang kita tinggal 33 juta. Kenapa coba? Karena kita sudah melakukan servis kita ngasih iklan selama 1 bulan, alias bulan Desember ya, alias 3 juta. Artinya, si 3 juta itu sudah boleh diakui sebagai pendapatan kita. Jadi kalau kita sudah melakukan usahanya, kita baru boleh mengakui pendapatan sebanyak si 3 juta ini. Ini juga nyambung dengan konsep si matching konsep yang sempat kita jelasin. Kalau udah ada effortnya, baru boleh kita ngakuin pendapatannya. Nah, mungkin masih agak bingung-bingung, kita kasih jurnalnya deh ya. Jadi 1 Desember, konsumen kita membayar jasa iklan 36 juta ke kita untuk 1 tahun. Jadi mereka mau ngiklan, kita ngasih jasa iklan. Apa jurnalnya adalah, pertama kita nerima uang cash 36 juta ya, karena kan mereka bayar ke kita nerima uang. Lalu kita kasih hutang jasa iklan, kita punya hutang jasa iklan ke mereka. Berarti ini artinya kita udah nerima duit tapi kita belum ngiklanin produk mereka di TV kita pada tanggal 1 ya kan, baru diterima duitnya. Ini kalau Inggrisnya biasanya suka unearned revenue. Nah, itu tuh artinya pendapatan yang belum boleh diakuin. Kalau misalnya buku besarnya kayak gimana? Ini sebagai catatan, dianggap aja tiap contoh ini beda perusahaan ya, supaya kalian nggak bingung. Nah, jadi si kas nambah 36 juta di debit, lalu hutang jasa iklan nambah 36 juga. Lalu pada tanggal 31 kita kan bikin jurnal penyesuaian di akhir periode. Artinya kita sudah ngelewatin 1 bulan. Akhirnya kita sudah melakukan servis iklan 1 bulan dong. Jadi kita udah ngiklanin produknya dia selama 1 bulan. Artinya kita sudah boleh mengakui pendapatan selama 1 bulan. Berapa itu? Itu 3 juta. Karena kita sudah melakukan servis, hutang jasa iklan kita bakal berkurang ya dong. Karena kita sudah melakukan jasanya, utang kita ke dia berkurang dong. Berkurangnya berapa? 3 juta. Kenapa? Karena kan per bulannya 3 juta. Lalu pendapatan jasa iklan kita nambah 3 juta. Kenapa? Karena kita sudah melakukan servis iklan, kita boleh mengakuin ini nih pendapatan gua nih. Karena kan gua udah ngiklanin lu ya, berarti yang 3 juta udah pendapatan ya. Kayak gitulah kira-kira logikanya. Jadi kalau buku besarnya, pendapatan jasa iklannya, hutang jasa iklannya berkurang 3 juta, di debit kan berkurang ya kalau hutang ya. Untuk pendapatan jasa iklannya itu bertambah 3 juta. Karena tadinya belum dapat pendapatan, tapi karena kita sudah running iklannya 1 bulan, kita dapat
pendapatan jasa 3 juta. Jadi yang dari tadinya hutang jadi pendapatan kita karena kita sudah melakukan jasa tersebut. Saldonya hutang kita 33 juta lagi, berarti kita 11 bulan ke depan kita harus ngikalin terus kan. Masih utang dong kalau kita udah nerima duitnya tapi belum melakukan servis. Sedangkan pendapatan jasa iklan kita itu saldonya 3 juta. Karena kita sudah melakukan servis selama 1 bulan dan per bulannya kan 3 juta. Ini juga nyambung dengan matching konsep. Kalau kita sudah melakukan effortnya, kita boleh mengakuin pendapatannya. Nah, subscribe ternyata ini kepanjangan, jadi kita bakalan potong dan bakal masuk ke part berikutnya untuk si jurnal penyesuaian ya. Kalian subscribe supaya kalian juga bisa terus ngikutin channel kita. Oke, terima kasih.